Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wa syukran, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Kuliah singkat kita siang hari ini tak beri judul Keajaiban Bersedekah. Diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul itu bisa dikembangkan menjadi hal yang praktis dan mudah kita pahami dalam kehidupan kita. Dengan bunyinya, orang pemurah hidupnya mudah, orang pelit hidupnya sulit. Saya ulangi, lebih mudah diterapkan dalam kehidupan kita dan bisa kita uji cobakan dalam kehidupan sehari-hari, yang bunyinya orang pemurah hidupnya mudah, orang pelit hidupnya sulit. Ungkapan ini terinspirasi dari surat Al-Lail. Bisa dicek nanti di Al-Quran, dimulai dari ayat yang kelima. Setelah Allah bersumpah dengan waktu, mulai dari waktu malam, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, waktu siang, dan seterusnya. Lalu firman Allah itu berbunyi lebih tegas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka, terbiasa memberi itu identik dengan apa yang disebut dalam bahasa agama kita dengan sedekah. Fa amma man a'ta, orang yang terbiasa mudah, tidak terlalu banyak pikir ketika hendak memberi. Wa saddaqa bil husna, kenapa dia tidak banyak fikir kalau dia akan memberi sesuatu? Karena dia yakin bahwa apa yang diberikannya itu dibalas oleh Allah, tidak hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Allah akan berikan balasan dari pemberiannya itu melebihi dari apa yang diberikannya. Allah akan berikan balasan dari apa yang diberikannya pada saat ini, mungkin di tempat lain. Balasan diberikan oleh Allah dari pemberiannya di tempat ini mungkin dibalas oleh Allah di tempat yang lain, sehingga tidak
harus dia menunggu balasan di tempat ia memberikan sesuatu. Ia tidak harus menunggu balasan di waktu ia bersedekah, tetapi balasan itu diyakininya bisa saja Allah balas hari ini, dia memberi, besok dibalas oleh Allah, atau lusa, dan sampai balasan itu nanti di akhirat akan tetap diterimanya. Dia memberi di sini tempatnya, di tempat yang sepi, di tempat yang tidak banyak orang, tidak didengar orang, tapi ia sangat mudah dan gampang, tidak berpikir panjang untuk memberikan pertolongan atau bantuan atau materi apapun yang dimilikinya. Dan dia tidak berpikir kalau akan dibalas oleh Allah harus di tempat ini, tidak. Dan tidak harus menunggu-nunggu kapan ya atau di mana ya Allah akan balas pemberian saya ini. Semuanya dilepaskan dan dijauhkan dari pikirannya. Itu yang dimaksud dengan wasaddaqa bil husna. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan berbagai bentuk kemudahan, kelapangan, fasilitas dalam kehidupannya. Jika dikembangkan lagi, apa yang diberikannya, apa yang disedekahkannya, dengan cara apa ia memberikan, dan tidak berpikir kalau Allah akan membalas dengan cara apa. Sesuatu yang diberikannya, apakah itu ilmu, apakah itu nasihat, apakah itu materi, apakah itu jasa, apakah itu tenaga, yang diberikannya, dia tidak berpikir Allah mau balas dengan cara apa. Semuanya dilepaskan, tidak difikirkan. Itulah yang dimaksud dalam ayat itu, wasaddaqa bil husna. Sehingga Allah bisa saja memberikan balasan di waktu lain, di tempat lain, dengan cara lain. Malah lebih dari itu, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah tidak langsung kepada orang yang memberinya saja, tapi berdampak kepada orang-orang lain di sekitarnya. Mungkin yang memberi itu kita, tapi yang mendapatkan kemudahan itu adalah saudara kita. Mungkin yang diberikan oleh Allah kelapangan itu anak-anak kita, mungkin keponakan kita, mungkin cucu kita, dan lain-lain sebagainya. Tidak terpikir bagi dia kalau dia yang memberi harus dia menerima balasannya. Tidak. Ia memberi, Allah akan membalas melebihi dari apa yang diberikan. Itu ilustrasi dari gambaran kehidupan kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Lail itu. Sejalan dengan itu Allah berikan peringatan juga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ingat juga kata Allah, ada orang yang pelit, sulit kalau memberi itu pikir panjang, kalau menolong itu banyak alasannya untuk tidak jadi memberikan pertolongan. Mau membantu minta pendapat dulu sama orang lain, orang sekelilingnya. Mesti dibantu tidak? Wajar tidak dibantu. Kalau tidak dibantu gimana? Harus bermusyawarah panjang, minta pendapat ke sana ke sini untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Sementara kita punya orang lain butuh. Yang dibutuhkannya itu ada pada kita. Yang ada pada kita itu pun merupakan kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa guru-guru dengan ikhlas diminta memberikan ilmu kepada muridnya? Karena rezeki ilmu itu datang dari Allah. Kelebihan ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibagi pada orang lain. Dan berikanlah apa yang diberikan oleh Allah itu
secara ikhlas. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah memberi kita bukan minta kita dibalas, bukan diminta oleh Allah kita harus membalas dari pemberian Allah. Ketulusan, keikhlasan dilepaskan dari memikirkan bantuan balasan dari kita adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tiru dan kita terapkan. Di akhir surah Al-Lail itu diingatkan oleh Allah, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tidak ada satu nikmat pun yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ada syaratnya, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Orang yang alasan ia memberi, dasar ia memberi atau sedekah sekecil apapun, sebesar apapun, bagaimanapun bentuknya, di mana saja tempatnya, kapanpun waktunya, mesti didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diartikan ibtigha wajhi rabbihil a'la, semata-mata mengharapkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, secara teoritis tentu seperti yang kita gambarkan barusan. Namun itu butuh latihan-latihan tentunya dalam kehidupan kita. Kita coba dimulai dari diri kita sendiri. Kita mulai mencoba dari hal yang kecil-kecil, dari yang ringan-ringan. Kita mulai mencoba dari saat ini. Jangan berpikir mencobanya besok atau lusa. Jangan berpikir mencoba atau bersedekah itu tunggu sudah besar. Tapi mulailah dari yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, dari jumlah yang sedikit. Hal itu akan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu gak ada garansi. Keyakinan kita, kepastiannya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Diuji secara matematis mungkin tidak bisa. Saya bersedekah hari ini sekian, kapan dibalas oleh Allah? Di mana dibalas oleh Allah? Berapa banyak balasan yang bisa saya terima? Tidak bisa dimatematiskan seperti itu. Itu matematika namanya. Tetapi melatih diri mesti memerlukan frekuensi, pengulangan. Kita coba memberi seikhlas mungkin, tanpa berpikir kita panjang apa yang kita berikan dibalas atau tidak oleh Allah. Kita yakin, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kemudahan dari akibat kita mudah memberi itu akan menjadi pengalaman tersendiri dalam kehidupan kita. Syarat yang kedua paling tidak dijelaskan oleh Allah adalah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bagaimana kita melatih juga apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan pertolongan itu adalah sesuatu yang terbaik, yang bermanfaat. Jangan kita tunggu dulu memberikan sesuatu yang ketika kita sudah tidak membutuhkannya, tidak layak pakai, baru kita berikan. Kita saja tidak butuh, baru kita berikan. Tetapi berikanlah sesuatu yang terbaik, yang baik, yang masih bisa dibutuhkan oleh orang lain. Hal-hal yang seperti ini disebut dengan etika dalam bersedekah. Jadi tidak hanya sekedar bersedekah dan memberi, tetapi ada rambu-rambu, ada norma-norma, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah faktor niat. Yang kedua, kita pertimbangkan apa yang kita berikan itu betul-betul bisa dimanfaatkan, digunakan oleh orang-orang yang kita berikan semaksimal mungkin. Itulah yang di frame di dalam bahasa agama
dengan sebutan berkah. Apa yang berkah? Berkah buat kita yang memberi, bermanfaat bagi orang yang diberikan. Sedang jemaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan latihan-latihan bersedekah tidak hanya sekedar berlomba, atribut untuk memperlihatkan kepada orang banyak kita adalah orang yang bisa memberi, tetapi kesempatan untuk memberi di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja bisa kita memberi. Sedekah bukan hanya uang, tapi paling minim sedekah itu adalah senyum. Tabassumuka ila akhika shadaqah, kata Nabi. Senyum saja buat saudara kalian bertemu bertatap muka adalah sedekah. Memerlukan latihan, memerlukan pengulangan, sehingga bisa kita temukan bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara itu kita akan semakin cinta kepada agama kita, cinta kepada Al-Quran, pada sunnah, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama dalam melatih diri untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara yang kita baru sampaikan sebentar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La